Welcome to 100 hari di Game Punch Club, di mana kita bekerja dan bekerja, menemukan cinta sejati, latihan, meningkatkan skill, latihan lagi, menjadi pahlawan untuk kota, membasmi kejahatan, dan melawan mutan. Iya, mutan. Menjadi champion, memenangkan playoff, dan mengungkap misteri di kehidupan kita. Welcome to Punch Club Retro Effect. Urik, gak usah. Let's go, we play. Karma, yoi. Difficulty, of course bro, hardcore. Karena gue anaknya gamer banget, gamer ya. Let's go lah ya. Sabar. Udah. Cerita dimulai ketika ayah kita sedang latihan, lalu berbicara kepadaku kalau kau akan lebih baik dari aku. Potensimu tidak terbatas, dan menyuruh kita untuk menjaga kalung yang kita gunakan. Dan tiba-tiba hujan melanda. Lalu ayah kita dihadang oleh sosok misterius dan bilang kepada ayahku kalau kematian adalah pilihanmu. Shit. Jangan menangis anakku, kamu harus kuat, lebih kuat dari diriku. Dan ketika waktunya tiba, kamu sudah siap. Mana tadi kawan kita atau siapa kita? Di hari pertama ketika aku tidur, aku dibangunkan oleh dering telepon. Orang yang menelpon kita pun menyuruh kita untuk tidak malas dan jangan tidur terus. Katanya harus kerja. Dia meninggalkan koran di meja. Di korannya terdapat lowongan pekerjaan. Lalu setelah ditelepon, aku langsung pergi ke garasi untuk melakukan sedikit push up. Lalu aku merasa lapar. Lalu aku kembali ke dapur dan di kulkasnya terdapat soda dan frozen pizza. Aku memakan frozen pizzanya satu dan ready to work. Aku langsung baca korannya dan menemukan pekerjaan yang tidak terbaik tapi ya mau tidak mau. By the way, welcome to Punch Club. Ini kita. Ya, rumah kita seperti ini. Kita tidur di sofa, ada tempat bermain, dan ada kucing. Dan di bar di atas terdapat indikator health, food atau hunger, mood. Mood ini sangat berpengaruh ketika kita berlatih dan ada energi. Dan bar di tengah ada strength. Strength meningkatkan damage dan juga meningkatkan energi consumption. Lalu ada agility, meningkatkan akurasi dan kesempatan untuk menghindari serangan musuh. Lalu ada stamina, ya stamina apalagi. Lalu di bar yang kiri ada karakter information. Ini kita. Dan yang hijau ini adalah duit kita dan yang kuning adalah skill point. Lanjut di bar yang kiri terdapat fight league. Kita belum ada league sama sekali. Lalu ada skill tree. Banyak juga skill tree-nya. Lalu ada story. Lalu ada city map yang memperlihatkan lokasi-lokasi yang ada di kota kita. Ada grocery store dan work. Aku langsung saja pergi ke tempat bekerja, lalu kita dibegal oleh seseorang. Shit, dibegal. Dan ketika aku dibegal, aku terdapat 3 pilihan, yaitu lari, lawan, atau yaudah nyerah aja. Yang pastinya kita lawan lah ya. Musuh kita ada Big Bo. Sistem combat di game ini kita hanya perlu memilih skill dan karakter kita akan bertarung secara otomatis. Dan pertarungan pertama kita pastinya kita kalah karena kita masih lemah dan musuh kita big. I should train harder. First fight. Lalu setelah pertarungannya selesai, ada seseorang yang mengajak kita ngobrol. Lalu kita bilang kalau kita punya hook kanan yang sangat-sangat hebat. Lalu kita dapat perk yang bertulisan kau selalu membantu ibumu membawa belanjaannya. Makanya tanganmu kuat. Yes sir. Dan orang ini ternyata namanya Mick. Lalu Mick menyuruh kita untuk bertemu Apu yang ada di toko. Tapi sebelum itu kita akan pergi ke kantornya Mick. Ini dia kantornya Mick. Mick bilang ada pertarungan amatir di gym tempat kawannya. Kalau kita ingin membuktikan diri kita harus berlatih. Pergi aja ke Silver's Gym. Kamu bisa latihan di sana. Kalau kita tidak ada uang, datang aja ke Mick. Langsung saja kita ke gym. Lalu kita memperkenalkan diri sebagai kenalannya Mick. Dan ini adalah Silver. Lalu Silver ngajak kita untuk sparring. Let's go aja. Ya yang pastinya karena Silver ini adalah sepuh, kita kalah. Seenggaknya kita tidak mati, seenggaknya kita bahagia. Silver bilang kita lumayan, tapi kita kurang. Kita bisa latihan di gymnya Silver. Lalu kita masuk ke dalam Rookie League. Rookie League. Sign up. Underground fight. Si Afro, kakek yang di Dragon Ball, Gordon Ramsay, Mario, Dem, Deddy Kobuzer, Saitama, setengah jadi.
Anak kepang, lah maco. Let's go to the gym. Woi, giat! Langsung saja kita latihan bench press. Ternyata bench press ini meningkatkan yang namanya strength. Aduh, lapar. Langsung saja aku ke tokonya Apu. Menyapanya sebentar, berkenalan. Mau. I'm broke, man. I'm broke. Lalu memakannya di rumah. Dan karena tadi kita dibegal, jadi kita belum sempat kerja. Makanya kita coba kerja. Lalu langsung saja kita bertanding di pertandingan perdana kita melawan Songmo. Karena status kita lebih kuat, jadi kita mendapatkan kemenangan pertama kita. Dengan kemenangan barusan kita mendapatkan 3 skill point. Dan aku meningkatkan skill yang namanya dodge dan juga taktik learner. Yes sir. Dan uangnya untuk membeli makanan. Pulang ke rumah aku langsung ditelepon oleh Frank. Dia melihat nih kalau kita udah mulai bertarung. Lalu dia meninggalkan buku panduan di meja. Auto train properly. Jadi setelah gue baca-baca, gue membuat kesimpulan kalau kita tidak disarankan untuk meningkatkan ketiga stat sekaligus. Jadi kita hanya harus fokus ke satu stat saja. Ibaratnya kalau kita ngelatih strength, kita akan jadi Mike Tyson. Jika kita meningkatkan agility, ibarat kita menjadi Manny Pacquiao. Dan jika kita melatih stamina, kita akan menjadi yang namanya Rotang. Setelah membaca buku tersebut, aku langsung bekerja lagi. Lalu sisa harinya aku gunakan untuk berlatih. Lalu aku pergi ke toko Apu, dan tiba-tiba ada yang merampok. Aku langsung saja tantang dia. Time to kick some ass. Di sini status musuh lebih unggul, tapi dengan kegigihan kita memenangkan pertarungan ini dan menyelamatkan toko Apu dari perampok. Apu langsung berterima kasih dengan kita. Apu bilang melihat kita bertarung mengingatkannya terhadap teman lamanya, dan teman lamanya itu sedang butuh asisten di restorannya. Aku langsung saja pergi ke restoran tersebut dan bertemu yang namanya Casey. Dia butuh bantuan aku untuk mengantar pizza. Aku langsung saja bekerja untuknya, dan setiap kita menyelesaikan pekerjaannya, kita mendapatkan $30. Ya, anggap saja dolar ya. Bekerja sebagai pengantar pizza, walaupun pekerjaannya menghasilkan uang lebih sedikit daripada nguli, tapi energi yang kita gunakan juga sedikit. Dan ketika aku tiba di toko Apu bilang, "My hero." Langsung saja aku beli makanan, lalu memakannya di rumah, lalu tidur. Besoknya aku bekerja, membeli makanan, dan tidur lagi. Lalu hari ini terdapat pertandingan. La maco. Di sini aku baru tahu kalau energi kita mencapai 0, kita akan terjatuh atau bisa dibilang kenok. Dan ya, pertandingan ini dimenangkan oleh musuh. Setelah bertanding, aku langsung pergi ke rumah, tapi terdapat benda aneh yang mengeluarkan cahaya hijau. Miau miau. Aku langsung mendekati benda tersebut dan melihat kalau benda tersebut seperti koper mesin. Dan ketika aku mencoba untuk mengoperasikannya, aku tidak mengerti apa-apa. I don't understand at all. Tidak peduli dengan hal tersebut, aku langsung mengisi tenagaku agar bisa berlatih di gym. Tapi ketika aku sampai di gym, ada seseorang yang minta bantuan. Ternyata dia hanya perlu di spot. Selesai membantu orang tersebut, orang itu berterima kasih dan memberitahu kalau di seberang sungai sana terdapat rumah terbengkalai. Lalu dia memberitahu kita tentang yang namanya pertarungan bawah tanah atau Underground Ultimate Fight. Dan jika kita tertarik untuk mendapatkan uang lebih, kita harus ikut bertarung di tempat tersebut. Tapi kita harus berhati-hati. Kita juga bisa mengalami cedera serius ketika bertarung. Setelah mendengar omongan orang tersebut, aku langsung berlatih. Ketika aku berlatih, aku sempatkan untuk mendatangi tempat yang namanya Abandoned Warehouse. Ketika aku di sana, aku langsung berbicara kepada orang tersebut yang bernama Mr. Y. Mr. Y. Dan dengan hal tersebut, aku menjadi salah satu petarung bawah tanah. Ngapain gua moonwalk? Setelah itu aku bekerja. Setelah itu aku menanyakan tentang special pizza kepada Casey. Lalu Casey menawarkan kepada kita sedikit dari special pizza tersebut. Tentu saja aku menerimanya. Lalu Casey menyuruh aku untuk mengantar pesanan spesial. Aku mengiyakannya dan aku langsung pindah ke gorong-gorong. Lalu dari salah satu saluran air terdengar suara yang menyuruhku untuk meninggalkan pizza tersebut. Tapi aku menolak karena aku belum dibayar. Katanya mereka sudah buat perjanjian. Tentu saja aku tidak peduli dengan perjanjian tersebut dan menyuruhnya untuk bayar sekarang. Tiba-tiba aku mendengar suara yang menakutkan. God damn. Ninja aligator tersebut bernama Bill. Kita berdua langsung bertarung, dan karena perbedaan dari segi kekuatan, aku kalah dan aku akan membalaskan dendamku nanti. Aku langsung pindah kembali ke restorannya Casey
Melupakan hal tersebut, aku langsung pulang ke rumah. Dan koper hijau tersebut bercahaya kembali. Aku langsung mencoba untuk mematikannya, tapi koper tersebut mengarahkan aku untuk pergi ke tokonya Apu. Lalu aku sampai di sana, semuanya sudah berantakan. Apu bilang ada perampok yang bertopeng hewan, tapi anehnya mereka hanya mengambil makanan kucing dan meninggalkan jejak slime yang aneh. Aku langsung kembali lagi ke rumah dan mendapatkan telepon dari Frank. Yang intinya Frank bilang kita jangan fokus banget. Mungkin maksudnya jangan berlebihan. Lalu aku tidur, makan, bekerja, membeli makanan, makan lagi, dan berlatih sampai strengthku mencapai angka 5. Dan kebetulan hari ini ada pertarungan. Tanpa basa-basi, aku langsung bertarung melawan Songmo lagi. Yang pastinya aku menang. Yes sir. Dan dari kemenangan tersebut kita mendapatkan skill point. Dan aku langsung meningkatkan skill uppercut. Lalu aku kembali bekerja, membeli makanan, mengisi energiku, melakukan sedikit push up. Lalu aku akan mencoba pertarungan bawah tanah. Aku langsung mencoba skill baruku yang namanya uppercut dan dikombinasikan dengan block. 20. Push. 2 kali jatuh. Pukul bro. Nah. Dan aku memenangkan pertandingan tersebut. Dan ketika selesai bertarung, aku merasa ada seseorang misterius yang memperhatikan aku. Aku langsung bertanya ke Mr. Y perihal orang tersebut. Kata Mr. Y, orang-orang memanggilnya Man in the Black atau The Red Eye. Dia yang mengatur turnamen di pulaunya untuk mencari yang terbaik dari yang terbaik. Dia datang ke sini untuk mencari petarung baru, tapi dia hanya mengundang champion. Aku langsung berpikir aku akan menjadi champion. Reach the yellow zone. Ini yellow zone. Dengan kemenangan barusan, aku mengambil skill yang namanya low kick. Low kick bisa memberi debuff ke musuh agar stamina dan agility-nya berkurang. Lalu aku membeli makanan untuk mengisi ulang energiku. Rematch. Lalu aku akan rematch melawan Bill, si aligator. Langsung saja aku menggunakan low kick yang baru saja aku buka. Wow. Take it easy man. Dan karena aku sekarang sudah lebih kuat dari sebelumnya, kali ini yang kalah adalah si ninja aligator. Turu. Aku langsung pindah ke tempat Casey dan aku langsung membuka skill yang namanya muscle memory. Skill ini membuat strengthku tidak bisa turun dari angka 4. Kita ambil. Lalu aku langsung bekerja, tidur, makan, memperkuat diri. Setelah itu aku langsung bertarung di Rookie League dan melawan Songmo lagi. Yang pastinya aku menang melawan dia. Seseorang bernama Roy bilang kalau pertandingan kita sangat mengagumkan dan mengajakku untuk minum-minum. Langsung saja aku berangkat ke bar. Lalu ada seseorang yang menyapaku. Dia bernama Tyler. Dia mengoceh banyak sampai aku saja tidak tahu apa yang dia omongin. Pokoknya dia memberitahu kita kalau pertarungan jalanan itu diadakan di sini. Dan kalau mau ikut ya let's go aja. Langsung saja aku mencoba tarung jalanan. Some guy. Yang pastinya karena aku kuat, jadi aku memenangkan pertarungan ini. Lumayan dapat skill point. Dan aku membuka skill yang namanya cross punch. Setelah itu aku bekerja, membeli makanan, lalu setibanya di rumah aku ditelepon oleh Frank. Dia bilang kalau ada tempat jual peralatan gym. Aku langsung buka map dan ada tempat jualan peralatan gym tersebut. Dan ketika aku balik ke rumah, aku ditelepon lagi. Dan katanya kita harus pergi ke setiap lokasi yang ada. Setelah itu aku melakukan push up karena ada ultimate fight. Langsung saja kita coba cross punch. Lawan kita cukup tangguh sampai-sampai dia tumbang di ronde ketiga. Nice. Setelah itu aku langsung pergi ke tempat peralatan gym. Wih, halo untuk lihat sedikit. Mahal bener. Karena terlalu mahal, aku lebih memilih membeli makanan terlebih dahulu. Ingat ketika Mick bilang kalau kita tidak ada uang, maka datanglah ke Mick. Jadi aku langsung pergi ke kantornya Mick dan minta makanan. Kita makan. Nambah. Aku langsung pulang untuk isi tenaga, lalu pergi ke tempat Casey untuk melaksanakan orderan spesial. Yang pastinya kita akan dihadapkan dengan ninja aligator. Kali ini dia bernama Mark. Dia sedikit lebih kuat dari aku. Makanya kali ini aku kalah. Tapi kedepannya aku akan menang. Setelah itu aku bekerja, makan, lalu latihan hingga hari berakhir. Dan hari ini kita ada Rookie League. Dan kali ini lawanku bukan Songmo lagi, tapi bernama Bill Spark. Dan karena dia terlalu lemah, jadi kemenangan ada di pihak aku. Setelah itu aku mengambil skill yang bernama Some Motivation,
yang berfungsi memperoleh 15% lebih banyak strength ketika kita melatih strength. Lalu aku menggunakan trik sebelumnya, yaitu membeli makanan sampai uangku habis, lalu meminta makanan dari Mick. Wede. Lalu aku langsung pergi ke Tyler, agar bisa ikut tarungan jalanan. Dengan itu, skill point kita cukup untuk membuka yang namanya Way of the Bear, agar aku bisa mengakses ke skill-skill lain. Setelah itu aku bekerja, makan, tidur, lalu pergi berlatih karena hari ini ada ultimate fight. Sudah siap. Lone Roy, lawan kawan. Karena aku sudah membuka yang namanya Way of the Bear, rasanya pertandingan ini jadi sangat mudah. No. Nice. Hampir mati. Setelah itu aku berlatih untuk ikut tarung jalanan, yang pastinya aku menang lagi. Setelah 2 pertandingan tersebut, aku langsung isi ulang energiku dengan makan dan tidur. Lalu aku bekerja dan bertarung di Rookie League. Lone Roy lagi anjing. Mati kamu Roy. Padahal pertarungan sebelumnya aku menang melawan Roy, tapi entah kenapa Roy bisa comeback dan menumbangkan aku. Lo yang mati aja lah, gak apa lah. Agak jelas. Setelah bertarung, Silver mengejek aku karena peringkat aku tidak naik-naik. Jadi Silver menyarankan aku untuk bertemu dengan seseorang di toko alat gym yang bisa meningkatkan kekuatan kita secara instan. Aku langsung pergi ke sana dan bertemu seseorang yang menggunakan jas dokter. Dia adalah orang yang dibilang Silver. Dia bilang ini adalah magic. Steroid anjing, ngomong aja goblok. Mending nge-gym. Aku lebih memilih meningkatkan kekuatanku secara natural ketimbang dengan instan, yang pastinya akan ada efek sampingnya. Setelah itu aku pulang dan melihat koper tersebut menyala kembali. Aku langsung melihatnya dan mengarahkanku untuk pergi ke toko alat gym. Aku langsung pergi ke sana dan melihat dokter gadungan ini sedang sedih. Dia bilang ada seseorang yang mencuri lasernya, dan katanya yang mencuri adalah orang-orang yang menggunakan topeng hewan. Aku langsung berusaha untuk mencarinya dan mengembalikan laser si dokter. Setelah itu aku langsung makan, tidur, dan bertarung di Ultimate Fight. Jurgen. Setelah jual beli serangan yang sangat intens, akhirnya aku memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu aku membuka skill yang bernama Powerful Uppercut yang bisa mengurangi stamina musuh. Setelah itu aku membeli makanan, lalu berlatih hingga hari berakhir. Mengisi perutku, lalu pergi bekerja. Lalu aku melakukan special order. Yo pizza, my revenge. Langsung saja aku menggunakan powerful uppercut untuk melawan Mark. Gak kena tapi 3 kali itu. Walaupun begitu, aku masih tetap saja kalah. Dan aku akan balas dendam lagi nanti. Setelah itu aku langsung bertarung di Rookie League dan kembali melawan Roy. Paru-paru lu kena tuh, paru-paru shot namanya. Walaupun melawan buaya tadi kalah, tapi aku menang melawan Roy. Setelah bertanding, Roy langsung menyapa aku untuk rematch. Tapi Roy ingin menjemput adiknya yang baru saja pulang dari kuliah dan menyuruhku untuk kapan-kapan mampir saja ke rumah. Setelah itu aku pergi untuk melakukan tarung jalanan, yang pastinya aku menang dengan mudah. Setelah itu aku membeli makanan, bekerja sampai capek, lalu mampir ke rumahnya Roy. Roy bilang ketika menjemput adiknya, mobilnya rusak, dan bilang kalau dia sudah menceritakan tentang aku kepada adiknya. Aku langsung mengajak Roy untuk berlatih, tapi Roy pengen benerin mobilnya terlebih dahulu. Jadi aku lebih memilih untuk menyapa adiknya Roy terlebih dahulu. This is Adrian. High five. Nice to meet you. Nice to meet you. Setelah berkenalan dengan adiknya Roy yang bernama Adrian, aku langsung tanya Roy tentang adiknya. Katanya Roy kayaknya adiknya suka sama aku, dan bilang kalau si Adrian suka dengan bunga. Aku langsung bilang ke Adrian, katanya dia butuh bunga untuk koleksinya. I don't get it. Tapi Adrian tidak tahu tempat di mana untuk menemukan bunga. Jadinya aku saja yang mencarinya. Dan ternyata di depan rumahnya Roy terdapat bunga ungu. Aku langsung mengambilnya dan memberi bunga tersebut ke Adrian. Dan dia bilang dia butuh 5 lagi. Lalu aku pulang untuk tidur, makan, latihan, lalu bertarung di Ultimate Fight. Walaupun stat musuh lebih unggul, tapi aku berhasil untuk menumbangkannya.
Ini yang ada bunga. Lalu mengambil skill bernama Beef Hammer yang berfungsi ketika kita menyerang musuh, stamina musuh akan berkurang. Lalu aku membeli makan, Oh, kita ada bunga juga. lalu makan, dan pergi latihan sampai lapar. Aku langsung pulang ke rumah, tapi ketika di rumah, koper misterius tersebut mulai menyala kembali dan mengarahkan aku untuk pergi ke tempat Ultimate Fight. Sesampainya di sana, aku langsung menebak kalau tempat ini habis dirampok. Dan bertanya pasti yang mencuri adalah orang yang menggunakan topeng hewan. Mr. Y bingung, kok aku bisa tahu? Aku hanya menjawab kalau itu berasal dari koper misterius yang ada di rumahku. Lalu aku berhayal kalau aku adalah seorang yang terpilih untuk melindungi kota. Kota ini butuh nama hero. Dan hero itu adalah aku. Kita adalah hero The Dark Fist. Setelah itu aku mengisi energiku, melakukan sedikit push up, melihat kalau koper tersebut menyala lagi, dan koper tersebut mengarahkan aku ke biker camp. Aku langsung pergi ke sana menggunakan kostum pahlawanku, lalu bertanya ke seseorang apa yang terjadi. Katanya orang yang menggunakan celana dan topeng aneh sedang mondar-mandir. Lah, itu gua dong. Tapi serius, dia bilang camp ini sedang ada masalah. Anjing-anjing di sini menghilang. Lalu bertanya apakah yang mencurinya adalah orang yang menggunakan topeng hewan, dan ternyata betul. Karena kita adalah pahlawan yang bernama The Dark Fist, jadi kita akan membantu orang ini. Muncul orang bertopeng babi yang bernama Beast Teddy. Dan entah karena kita kuat atau musuhnya lemah, tapi kita menang melawan makhluk aneh ini. Lalu kita laporan ke orang tadi, dan orang tersebut berterima kasih kepada kita. Lalu dia bertanya bagaimana jika mereka kembali. Kalau ingin memanggilku, nyalakan saja lampu yang ada di menara. Udah kayak Batman tuh. Terus ini kan yang ngerampok kita tadi. Lalu setelah itu kita bertarung di Rookie League. Karena aku terlalu kuat, jadi hanya perlu 2 ronde saja, musuh sudah tumbang. Dan kita berhasil mencapai posisi kelima, dan mendapatkan misi baru untuk menjadi juara. Lalu aku pergi ke Tyler untuk tarung jalanan. Saitama setengah jadi. Hanya butuh hitungan detik, Saitama setengah jadi ini pun tumbang. Dan ketika selesai bertanding, Tyler bilang kalau aku adalah petarung terbaik di antara kita. Lalu Tyler minta bantuan ke aku. Katanya Tyler punya saudara kembar. Saudaranya punya masalah dengan tetangganya, dan menyuruh aku untuk membantu saudaranya. Mikey. Aku baru sadar, ternyata ada bunga di sini. Setelah itu aku membuka slot skill aktif, agar aku bisa menggunakan skill yang lain. Langsung saja aku pergi ke tempat saudaranya Tyler, yaitu Mikey. Lalu bilang ke Mikey kalau aku ingin membantu dia. Mikey langsung bilang kalau tetangganya si Bobo, dia nyetel musik kuat banget. Tentu saja Mikey bisa menghajar Bobo, tapi takut dia nggak sengaja ngebunuhnya. Emang sangar ini ya Mikey nih. Aku langsung saja samperin si Bobo, lalu bilang kalau musik yang lo setel itu mengganggu Mikey. Katanya, itu masalah Mikey lah, bukan masalah gua. Dan aku tiba-tiba ditantang bertarung. Sekalian kita review skill Beef Hammer yang belum sempat aku coba. Sakit banget. Karena Bobo ini kuat dan dia megang senjata, jadinya kali ini aku kalah. Aduh. Setelah itu aku langsung saja tidur, makan, lalu melakukan special order agar aku bisa balas dendam. Padahal di ronde pertama aku sudah unggul, tapi entah kenapa aku selalu mukul angin. Kena lagi. Yes sir. Karakterku lemah, aku senang, nggak kena lagi. Dan lah, kamu main lagi, gua anjing. Jadinya aku kalah lagi untuk kedua kalinya melawan ninja aligator. Aku langsung latihan dengan keras, lalu mengisi energiku, dan langsung pergi ke Ultimate Fight, yang pastinya kita menang dengan mudah. Setelah itu aku pergi bekerja, membeli makan, tidur, makan lagi, lalu bertarung di Rookie League, melawan Dragon Ray. Setelah itu aku pergi latihan sampai strength aku berada di angka 9. Lalu ketika aku pulang, koper misterius tersebut menyala kembali. Koper tersebut menyuruh aku untuk pergi ke rumahnya Roy. Dan setibanya di sana, aku langsung bertanya apa yang terjadi. Ternyata mobilnya Roy dicuri. Padahal mobilnya tidak ada mesin dan direm tangan. Yang pastinya, yang mencuri adalah orang kuat. Aku langsung saja pulang untuk melacak si pencuri. Aku langsung pergi ke atap bangunan dan bertemu dengan Mikey. Dia bilang kalau salah satu dari mereka menjatuhkan catatan. Catatan tersebut seperti mengarahkan aku ke jembatan. Aku langsung saja pergi ke sana dan bertemu manusia badak.
Aku langsung menyuruh dia untuk mengembalikan semua yang sudah dia curi, yang pastinya tidak semudah itu. Kita harus bertarung dengannya terlebih dahulu. Lawan Ray aja kalah. Aku melawan Ray aja kalah, apalagi melawan badak ini. Setelah itu aku pulang untuk mengisi energiku, lalu aku pergi ke Ultimate Fight. Yang pastinya aku kalah lagi. Dan mendapatkan cedera, yaitu patah kaki. Injured anjing. Karena kesal dengan game ini, aku langsung rage quit. Tomorrow. And welcome back again. Ini dia. What's up, Apu? Aku langsung kembali ke tempat Casey, lalu Casey bertanya tentang cedera kita, dan dia bilang pergilah ke Chinatown. Di sana ada orang yang bisa menyembuhkan luka aku. Setelah itu aku bekerja hingga hari berakhir. Lalu ketika membuka map, terdapat Chinatown. Lalu aku pergi latihan, makan, tidur, dan bertarung di Rookie League. Kali ini kita melawan Om Deddy Kobuzer, dan aku memenangkan pertarungan tersebut dalam satu ronde. Setelah itu aku membuka skill yang bernama Skip Attack. Skip Attack ini adalah kita diem aja untuk isi energi. Setelah itu aku membeli makanan. Oh, ini ada bunga, berlihat. Lalu kerja untuk Casey. Lalu hari ini ada Ultimate Fight. Kita akan coba skip attack. Sekalian kita coba Skip Attack. Dan ternyata terbukti ampuh, karena energi aku jadi lebih banyak. Setelah pertandingan tadi, Mr. Y bilang kalau kita cukup sukses di liga ini, dan bilang kalau liga ini punya seseorang yang bernama Don, dan dia ingin mencari petarung terbaik. Kalau mau tahu lebih lanjut, tanya aja ke orangnya langsung, karena Don juga ingin bertemu dengan aku. Ketika aku ingin pergi ke tokonya Apu, luka yang kemarin aku dapatkan terbuka kembali. Setelah itu aku langsung pergi ke tempatnya Don dan berbicara kepadanya kalau aku adalah petarung di Ultimate League. Lalu Don bilang kalau dia emang pengen bertemu dengan aku, karena banyak rumor tentang aku. Lalu Don bilang bakalan ada pertarungan besar yang dihadiri oleh champion dari luar negeri, yang pastinya pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Dan kalau mau ikut, kita perlu profesional fighter card, atau kita bisa bekerja untuk Don untuk sementara. Aku langsung bilang kalau aku adalah petarung, bukan gangster kayak si Don. Dengan begitu, kita hanya perlu mencari yang namanya profesional multicard. Setelah itu, aku pergi ke Chinatown dengan niat untuk menyembuhkan lukaku. 70 anjing, kok. Karena uangku tidak cukup, aku kembali ke rumah saja, lalu makan agar darah kita bertambah, dan aku rematch melawan ninja alligator. Dan kali ini pemenangnya adalah aku, berkat skip attack yang aku unlock tadi. Oh shit, kamu jatuh, kamu mati. Dan buaya tersebut menyuruh aku untuk kembali untuk menghadapi saudaranya. Setelah itu aku bekerja, latihan, lalu bertarung di Rookie League melawan orang yang berkumis Mario. Mana yang Mario? Wow. Emang skip attack ini deh kayaknya kunci kemenangan kita itu. Setelah itu aku membuka skill yang namanya Counter Cross, agar ketika menghindar energi musuh akan berkurang. Setelah itu aku membeli makanan dan balas dendam ke Bobo. Sekalian aku mau coba skill baru aku, yaitu Counter Cross. Karena aku sudah lebih kuat dari kemarin, jadi pertarungan ini aku menangkan dengan mudah. Big Bobo dead. Setelah itu Bobo langsung kicap, dan dia gak mau berurusan lagi dengan aku. Tapi ternyata alasan Bobo nyetel musik kuat-kuat itu bukan karena ingin ganggu, karena Bobo punya masalah pendengaran. Jadinya dia butuh namanya hearing aid. Karena aku orangnya baik, tentu saja aku akan membantu Bobo. Aku bisa tanya ke orang-orang yang punya masalah pendengaran seperti Bobo. Setelah itu aku laporan ke Mikey kalau masalahnya sudah selesai, dan Mikey memberiku hadiah semacam energi mix. Setelah itu aku langsung pergi ke tempat Casey dan bertanya tentang hearing aid, dan Casey jawab dia tidak punya. Lalu aku pergi bekerja, makan, Herbal potion, tidur, pergi latihan sampai aku siap untuk rematch melawan manusia badak. Hanya perlu satu ronde, manusia badak bisa aku tumbangkan. Shit. Nice, satu ronde. Dengan begitu, semua barang yang pernah dia curi sudah aku amankan. Dan ketika aku pulang ke rumah, aku mendapatkan sebuah gambar yang mengancam kalau aku tidak memberikan laser tadi, kucing aku akan celaka. Dan tiba-tiba ada telepon yang memberitahu aku kalau ingin melihat kucing aku hidup, aku harus pergi ke atap gedung.
dan sedikit bingung bagaimana mereka tahu persembunyian aku, The Darkfish. Langsung saja aku pergi ke atap gedung dan bertemu dengan manusia rusa. Miau miau. Diajakin bertarung sama rusa, yes. Manusia rusa itu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Damn, kita kuat banget guys. Kita kuat banget. Dengan kemenangan tersebut, aku dapat membebaskan kucingku. Fluffy, ngapain dari situ cuy? Kebawa angin. No. Miau. Wih, lucu banget. Give me your other paw. Paw. No. Actually, he didn't save Fluffy. No man. Tapi kan kucing bisa jatuh dari ketinggian. Bukannya nggak apa-apa ya? Dengan kematian kucing aku, rest in peace Fluffy, aku langsung berniat untuk balas dendam. Tapi aku tidak punya banyak petunjuk. Petunjuk yang aku punya hanyalah jejak slime. Aku perlu bantuan dokter. Siapa tahu dia bisa membantu melacak orang tersebut. Aku langsung pergi untuk samperin si dokter. Kalian aku mengembalikan laser yang dicuri. Sebagai imbalannya, aku minta dokter tersebut untuk memeriksa jejak slime dan si dokter pun setuju. Sekalian aku bertanya ke Proper apakah dia punya hearing aid. Dan ternyata si Proper punya, tapi bekasan. Ya nggak apa-apa lah, daripada tidak sama sekali. Lalu sekalian aku unlock skill aktif lagi, agar lebih banyak skill yang bisa digunakan. Lalu aku kembali membeli makanan. Setelah itu aku bilang ke Bobo kalau aku ketemu hearing aid. Sebagai tanda terima kasihnya dari Bobo, aku ditawarkan bekerja untuknya. Why not? The mobster. Aku langsung saja bekerja untuk Bobo. Anjay. Dan kita mendapatkan 100. Lalu padahal aku sedang iseng-iseng ingin menyapa Mikey, tapi entah bug atau apa, aku dikasih hadiah lagi sama si Mikey. Lalu aku pergi ke rumah Roy untuk membantu dia benerin mobilnya yang rusak. Setelah itu aku langsung bertarung di Rookie League melawan Ray yang pastinya aku menang dengan mudah. Dan setelah pertarungan tadi, Silver mengucapkan selamat karena aku sudah menduduki peringkat ketiga di Rookie League. Dan terlihat Silver agak iri dengan kita dan memberitahu kalau dia sedang banyak hutang dengan Don. Lalu Silver menyuruh aku untuk kalah di ronde ketiga. Mungkin Silver ingin membayar hutangnya dengan cara taruhan. Tentu saja aku menolak dan mengancam Silver dengan tinjuku. Lalu aku membeli makanan dan ketika membuka kulkas terdapat 12 herbal potion. Kita nggak perlu tidur. Setelah itu aku membantu Roy, lalu istirahat, bekerja, dan sekalian antar special order. Dan setelah sampai di sana, musuhku tidak mau keluar dari sarangnya. Jadinya ya, otomatis aku menang. That was pretty easy, ya. Tapi aku harus siap untuk menghadapi saudaranya yang keempat. Setelah itu, sisa harinya aku gunakan untuk latihan. Lalu bertarung di Rookie League. Lawan aku memiliki agility yang sangat tinggi, jadinya susah untuk dipukul, dan aku berakhir dengan kalah. Setelah itu aku langsung bekerja untuk Bobo, lalu pulang ke rumah. Koper hijau tersebut menyala kembali, dan mengarahkan aku ke toko alat gym. Kata dokter, slime yang diteliti oleh dokter sudah selesai. Katanya ada kelainan genetik yang membuat hewan penelitiannya si dokter menjadi pintar sama seperti makhluk yang ada di gorong-gorong. Lalu si dokter bilang dia pernah dengar makhluk gorong-gorong tersebut dari Casey. Katanya Casey pernah bikin bumbu spesial untuk mereka dan bilang kalau bumbu tersebut sangat populer di kalangan mutan-mutan. Aku langsung tanya ke Casey tentang mutan yang ada di gorong-gorong. Casey bilang makhluk itu adalah makhluk baik, dan aku bertanya bagaimana mereka bisa jadi seperti itu. Dan Casey menyuruh aku untuk langsung tanya kepada master mereka. Tapi master mereka tidak mau bicara ke siapapun. Aku harus memperoleh respect-nya terlebih dahulu, dengan cara mengalahkan anak buahnya terlebih dahulu. Setelah itu aku pulang untuk memulihkan diriku, lalu lanjut membantu Roy hingga perutku lapar. Langsung saja aku membeli makanan untuk mengisi perutku dan sesekali aku sparring melawan Silver. Yang pastinya karena kita sudah melampaui kekuatannya si Silver, pastinya aku langsung memenangkan sparring tersebut. Setelah itu aku mengambil skill yang namanya Triple Punch, yang berfungsi agar aku sering memukul dan mengurangi konsumsi energi aku. Setelah itu aku pergi ke kantornya Mick dan menemukan bunga terakhir yang dicari Adrian. Aku langsung memberi semua bunga yang aku temukan ke Adrian, dan Adrian menyarankan aku sesekali untuk hangout dan mendapatkan efek yang namanya In Love. In love. Dadah lady, aku punya Adrian. Lalu sisa hari ini aku gunakan untuk latihan. Lalu aku pergi ke tempat Casey untuk antar special order. Sekalian aku mau coba skill Triple Punch dan memenangkan pertandingan tersebut.
Setelah pertandingan ini, aku bertemu dengan makhluk seperti rakun. Tapi entah kenapa, OBS aku tiba-tiba mati dan gak ke-record. Jadinya aku skip 1 hari di mana aku langsung latihan. Lalu bertarung di Rookie League, melawan orang berkumis Mario. Yang pastinya aku memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah. Lalu aku pergi ke rumah Adrian untuk memberi Adrian sebuah hadiah. Hadiah apa cok? $40 dikasih cuma-cuma. Lalu setelah aku makan, koper hijau tersebut menyala kembali dan mengarahkanku ke Chinatown. I am the Dollfish, kebalik bolot. Kali ini aku melawan yang namanya Lizard. Karena Lizard ini agility-nya 15, jadi lagi-lagi aku memukul angin terus-menerus. Dan aku kalah. Dan aku langsung pergi ke gym untuk meningkatkan stat aku. Lalu mengisi tenaga dan bertarung di Ultimate Fight. Karena aku sudah mencapai Yellow Zone, jadinya aku melawan 2 orang. Orang pertama aku tumbangkan dengan kelak. Dan orang kedua pun aku bantai sampai dia tertidur pulas. Langsung dan kita menang dapat 150. Setelah itu, aku unlock perk baru yang bernama Muscle Memory 2. Setelah itu, aku membeli makanan, lalu aku ngobrol dengan Master. Aku bertanya tentang bagaimana makhluk seperti kalian jadi seperti kalian yang sekarang. Karena sesuatu yang aneh sedang terjadi di kota ini, dan ada hubungannya dengan mutan. Dan Master bilang ada yang namanya Evil Genius. Evil Genius ini berulah kembali, dan si Master dan kawan-kawannya ini adalah hasil eksperimen si Evil Genius. Dan kabar terakhir dari Evil Genius ini sudah lama. Lalu aku bertanya siapa itu Evil Genius. Lalu Master bilang tidak ada yang pernah lihat dia. Dia seperti legenda dan dia sangat-sangat pintar. Aku pun minta bantuan Master untuk menghabisi si Evil Genius tersebut. Tapi karena Master sudah tua dan murid-muridnya belum siap, jadi aku sendiri saja yang akan pergi ke sana. Master memberitahu aku tempat di mana si Evil Genius itu bersembunyi, dan aku langsung saja pergi ke tempat persembunyiannya. Lalu melihat ada robot yang mengajak aku bertarung. Anjing! Anjing! Setelah aku di one hit, aku langsung ngadu ke Master. Nol ini. Katanya ada orang yang bisa membantu aku. Namanya Mac. Dia satu-satunya orang yang pernah menghajar si Evil Genius. Dia sudah pensiun dan dia punya peternakan. Aku langsung pergi ke tempatnya Mac dan bilang kalau aku adalah kenalannya si Master Rakun. Dan bilang tujuan aku ingin menghentikan si Evil Genius, tapi markasnya dijaga oleh Power Armor. Lalu Mac bilang kenapa dia harus membantu orang random seperti aku. Lalu aku menjawab kalau aku bukan orang random. Aku pahlawan bernama The Darkfish. Dan katanya Mac kalau aku bisa membuktikan diriku layak, Max akan membantunya. Setelah itu aku pergi ke rumahnya Roy dan membantu benerin mesin mobilnya. Lalu bertarung di Rookie League, yang pastinya aku memenangkan pertandingan tersebut. Sekalian aku bertanding di Ultimate Fight. Orang pertama yang aku hadapi, aku tumbangkan dengan mudah. Begitupun dengan orang kedua. Sekalinya pertahananmu terbuka, disitulah matamu hilang. Setelah itu aku membuka skill yang namanya Tormentor Strike, yang berfungsi agar pukulanku bisa mengurangi agility musuh. Setelah itu aku latihan, bekerja untuk Bobo, membeli makanan, berbicara sedikit dengan Adrian, lalu memberikannya hadiah. Lalu jatuh cinta kepada Adrian, yang memberikanku efek in love. Setelah itu aku bertarung di Rookie League, melawan Gordon, dan yang pastinya aku menang telak melawan dia. Setelah itu aku membantu benerin mesin mobil Roy yang tidak selesai-selesai. Setelah itu aku mengisi energiku, pergi ke gym, lalu bertarung di Ultimate Fight. Dan kali ini entah kenapa melawan orang pertama saja sudah sulit, dan aku kalah. Dan dapat cedera, yaitu patah tangan. Aku langsung saja pergi ke Chinatown dan menghilangkan patah tanganku. Dan sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Lalu melakukan sedikit push up. Setelah itu aku langsung rematch melawan Lizard. Dan sepertinya aku masih belum layak untuk mengalahkan dia. Dan untuk kedua kalinya aku kalah. Setelah itu aku langsung latihan agar aku bisa memenangkan pertarungan melawan Lizard. Tapi sebelum itu aku bertarung di Rookie League terlebih dahulu. Yang pastinya aku menang dengan mudah, karena orangnya itu-itu aja. Setelah kemenangan itu, aku langsung membuka perk yang bernama Some Motivation 2. Setelah itu, aku isi energi untuk membantu Roy. Setelah itu, aku pergi bekerja untuk Casey. Dan bekerja untuk Bobo, agar aku bisa stok makanan yang banyak. Lalu aku latihan, mengisi energi, melakukan push up, lalu bertarung di Rookie League. Dan di pertandingan tersebut, aku hanya jadi samsaknya musuh, dan berakhir kalah telak.
Dengan kekalahan tersebut, aku langsung pergi ke gym dan menghabiskan waktu seharian, benar-benar seharian. Setelah itu aku bekerja untuk Bobo, tapi bukannya melakukan pekerjaannya, tapi Bobo bilang kalau dia sudah cerita tentang aku ke Don, dan Don ingin bertemu dengan aku. Lalu aku bertanya siapa sebenarnya Don ini. Bobo bilang dia adalah orang terkuat di kota ini. Bahkan Bobo sendiri bekerja untuk Don. Lalu aku langsung pergi ke Don dan bilang aku bekerja untuk Bobo. Dan kata Don dia butuh seseorang seperti aku untuk bekerja untuknya. Tapi kalau aku mau bekerja untuk Don, aku harus menyelesaikan seluruh Ultimate Fight. Setelah itu, aku langsung pergi ke gym untuk melatih badanku. Lalu bekerja, bertarung di Rookie League, dan memenangkan pertandingan tersebut dengan easy. Lalu aku kembali latihan, karena hari ini ada Ultimate Fight dan aku tidak ingin kalah lagi. Terpaksa aku harus membeli Magic Potion yang meningkatkan agility-ku sebanyak 2 secara instan. Dan aku siap bertarung di Ultimate Fight. Dan ternyata potion tersebut sangat ampuh. Sampai-sampai aku menang melawan orang pertama dan juga menang melawan orang kedua. Setelah itu aku membuka perk yang bernama Boxer, berfungsi untuk meningkatkan akurasi pukulan. Setelah itu aku membeli stok makanan, mengisi energi, melakukan push up sedikit, dan kembali bertarung melawan Lizard. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit, tapi berkat potion agility yang aku beli, jadi aku memenangkan pertandingan tersebut walaupun sampai ronde 4. Dan sisa harinya aku gunakan untuk tidur. Anjing. Dan seharian aku membantu Roy benerin mesin mobilnya yang nggak beres-beres ini. Setelah itu aku bertarung di Rookie League karena sebentar lagi aku akan menjadi peringkat 1. Di pertandingan ini aku membantai musuhku hanya dalam 1 ronde. Setelah itu aku membuka slot skill terakhir. Setelah itu aku membeli stok makanan, pergi bekerja, lalu istirahat, dan latihan. Lalu bertarung di Ultimate Fight. Slot skill aku sekarang sudah terbuka semua. Jadi seharusnya ini adalah kekuatan maksimal aku. Pertandingan pertama aku menangkan dengan easy. Pinky, kau di mana Pinky? Dan di pertandingan kedua pun aku menangkan dengan easy juga. Karena duit aku banyak, jadinya aku membeli stok makanan yang banyak. Dan sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Sampai-sampai energiku habis. Aku langsung pulang untuk mengisi energiku. Setelah itu aku latihan dan bertarung di Rookie League. Akhirnya kita melawan kakek Dragon Ball. Akhirnya aku bisa melawan orang peringkat pertama di Rookie League, yaitu kakek yang ada di Dragon Ball. Dan kukira keras, ternyata kertas. Dengan mudah aku tumbangkan dia sampai tuntas. Anjas. Dan akhirnya aku menjadi champion di Rookie League. Dan ketika aku ingin pergi ke tokonya Apu, tiba-tiba aku diteleport ke kantornya Mick. Mick memberi aku selamat karena sudah menjadi champion dan menjelaskan tentang medali ajaib. Lalu Mick menjelaskan kalau Mick mengambil medali tersebut setelah kematian ayahku. Aku saat itu masih terlalu kecil untuk mempunyai kekuatan medali tersebut. Lalu dijelaskan kalau medali tersebut entah dari mana asalnya, tapi medali tersebut dapat membangkitkan kekuatan yang tersembunyi untuk orang yang menggunakannya. Sudah dari zaman dahulu, medali tersebut selalu dilindungi. Sampai akhirnya 20 tahun lalu, ayah aku dan 3 temannya bersumpah akan melindungi medali tersebut. Dan Mick adalah salah satu 4 orang tersebut. Memanggil dirinya dengan sebutan Punch Club dan memilih tutup botol merah sebagai logo rahasia mereka. Lalu Mick bilang kalau dia sudah salah memberikan medalinya ke Silver dan aku berhak untuk mengambilnya kembali. Tapi Silver tidak mau mengembalikan medali tersebut sebelum aku memenangkan playoff. Dan dengan begitu aku langsung saja ikut playoff tersebut. Setelah itu sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Lalu makan, tidur, lalu kembali latihan. Lalu aku bertarung di Ultimate Fight dan memenangkan pertarungan pertama dan juga pertarungan kedua. Lalu uang hasil kemenangan tersebut aku gunakan untuk membeli stok makanan. Lalu sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Karena hari ini ada playoff, jadinya aku siapkan diri terlebih dahulu dengan pergi ke gym. Lalu ketika sudah siap, aku langsung bertarung di playoff. Sayangnya pertarungan debut aku di playoff sangat memalukan, dan aku hanya menjadi samsak untuk musuhku. Pusing. Dengan begitu, aku gagal di playoff. Dan Mick bilang datang kembali kalau sudah siap. Lalu pulang ke rumah untuk mengisi energiku. Dan entah kenapa koper hijau tersebut masih saja menyala kembali. Aku langsung menggunakannya dan mengarahkan aku untuk pergi ke Chinatown dan bertarung kembali melawan Lizard. Dan aku berakhir kalah. Setelah itu aku pulang untuk makan dan beristirahat. Tapi entah kenapa bayang-bayang kekalahan aku selalu muncul di mimpiku.
Hari demi hari, aku mengunci diriku di dalam gym dan selalu berpikir kalau aku adalah pecundang yang hanya bisa kalah dan kalah. Akhirnya, setelah sekian lama, aku mengorbankan uangku dan waktuku hanya untuk menjadi lebih kuat. Dengan ini kita bisa muscle memory. Setelah itu aku unlock Muscle Memory 3, lanjut bertarung di Ultimate Fight. Padahal aku merasa sudah kuat, tapi entah kenapa rasanya tidak ada yang berubah. Aku masih saja kalah. Apakah semua latihanku percuma? Is it all for nothing? Mungkin saja lawannya memang kuat, jadi aku mendaftar untuk ikut playoff. Setelah itu aku membeli makanan, lalu tidur, lalu pergi latihan. Kali ini aku hanya fokus melatih stamina dan agility. Berkat Muscle Memory 3, jadi strength aku tidak turun lagi. Lalu bertarung di playoff. Kali ini aku menggunakan build skill terbaik aku. Terbukti ampuh dengan susunan skill tersebut dan memenangkan pertandingan melawan Om Botak berkumis lebat. Setelah itu aku bekerja, lalu bertarung di Ultimate Fight. Aku memenangkan pertandingan pertama karena orang tersebut bukan tandinganku. Dan orang kedua pun sama, aku hanya dibuat tergores oleh musuhku. Jadinya aku bantai saja orang ini. Wow. Karena aku merasa pede, jadinya aku melawan mutan yang berada di Chinatown. Leo keripik kentang. Beneran keripik kentang. Dan aku memenangkannya dengan sangat-sangat mudah. I'm the king of the jungle now. Dan membuka skill yang bernama Long Timer, yang berfungsi agar efek positifku dan efek negatif musuh bertahan lama. Selanjutnya aku tidur, lalu bekerja, dan pergi ke toko alat gym untuk membeli treadmill. Aku langsung pulang untuk mencoba treadmill baruku. Yes sir, treadmill. Setelah puas mencoba treadmill, aku langsung bertarung di playoff. Kali ini aku mendapatkan musuh yang kuat. Dan sayangnya aku harus kalah di sini. Seenggaknya playoff ini lebih baik daripada playoff sebelumnya. Aku langsung pergi istirahat, lalu bertarung di Ultimate Fight. Aku memenangkan pertandingan pertama Lawan Wolverine. Lalu kita melawan Maling. dan juga memenangkan pertandingan kedua, yang pastinya aku menangkan dengan mudah. Dengan uang yang banyak tersebut, aku langsung borong makanan. Lalu sisa harinya aku gunakan untuk membantu Roy. Lalu aku bekerja, dan karena uangnya belum cukup untuk membeli punching bag, jadinya aku lanjut bekerja lagi. Setelah itu aku tidur, ngobrol dengan Adrian, lalu lanjut berlatih dan bertarung di Ultimate Fight. Kali ini karena aku sudah memasuki red zone, jadinya aku hanya melawan satu orang yang kuat. Walaupun dibilang kuat, tapi kalau berhadapan denganku, aku pasti menang. Dan langsung mendapatkan $200. Dan uang tersebut aku gunakan untuk membeli punching bag. Aku langsung mendaftar diriku ke playoff. Setelah itu, aku berlatih di rumah menggunakan alat-alat baruku. Dan tiba waktunya untuk playoff. Karena aku melawan orang yang sama seperti kemarin, jadinya aku menang lagi. Karena skill pointku hanya kurang 2 untuk membuka skill selanjutnya, jadi aku mengajak Silver untuk ribut, yang pastinya aku memenangkannya. Lalu membuka skill yang namanya Berserker, agar ketika darahku di bawah 30%, damage yang kuberikan bertambah 30% juga. Berserker Fury. Setelah itu aku berlatih di rumah, dan kembali bertarung di Ultimate Fight. Karena musuhku ini sangat lincah dan susah dipukul, jadinya aku berakhir kalah. Dan mendapatkan cedera, yaitu sakit kepala. Aku langsung saja pergi ke Chinatown untuk menyembuhkan cederaku, lalu pergi bekerja, lalu latihan, dan menyempatkan waktu untuk membantu Roy, lalu bertarung di playoff. Kali ini aku dipertemukan dengan orang yang tidak beruntung. Tidak beruntung karena bertemu denganku yang sudah sangat kuat. Setelah itu aku pulang untuk mengisi tenaga, lalu berlatih selama seharian.
membeli stok makanan sampai uangku habis, lalu minta makanan kepada Mick. Lalu aku pergi bekerja, tidur, karena hari ini ada pertandingan final dan aku tidak mau kalah. Karena perjuanganku sudah sejauh ini, jadinya aku pergi untuk membeli Blue Potion dan siap untuk final playoff. Agak gugup sedikit karena ini adalah final, tapi aku bisa mengatasi gugupku dan menang melawan musuhku. Dan aku menjadi juara di playoff ini. Lalu Silver membeli selamat dan menagih medali yang disimpan oleh Silver. Ternyata Silver sudah memberikan medali tersebut kepada Don agar hutangnya lunas. Karena aku sudah punya profesional multicard, seharusnya aku bisa minta Don untuk mengembalikan medali tersebut. Aku langsung saja pergi menemui Don dan bilang kalau aku ingin medaliku kembali. Don bilang walaupun aku menang di playoff, belum tentu aku bisa menang melawan seseorang bernama Ivan Gift. Karena aku tidak takut siapapun, jadinya aku siap untuk bertarung kapanpun. Aku langsung saja bilang kalau aku ingin ikut pertandingan besar. Lalu Don menyuruhku untuk pergi ke gym dan mempersiapkan diri. Tapi sial menimpaku, kakiku tiba-tiba cedera ketika aku pulang ke rumah. Roy pergi menjengukku, dan melihat kakiku yang sedang cedera, Roy ingin mewakiliku dalam pertandingan besar tersebut. Karena Ivan Gift besar dan kuat, jadi Roy kalah di pertandingan tersebut. Mati. Roy mati. Setelah kematian Roy, Mick menyuruhku untuk pergi ke Rusia, kalahkan Ivan Gift dan ambil kembali medali tersebut dan temui temannya Mick yang tinggal di sana. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan seseorang yang bernama Ivan dan Ivan bilang dia sudah menunggu sangat lama. Dia tahu kalau aku ingin menghajar Ivan Gift untuk mengembalikan medali ayahku dan Ivan bilang itu bukan medali ayahku. Ayahku hanya melindunginya saja. Dan Ivan menyuruhku untuk membuktikan kalau aku siap untuk menggunakan medali tersebut dan berjanji akan menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Pertama-tama aku harus menang melawan petarung lokal. Aku bisa berlatih di luar, makanan dan tempat tinggal sudah disediakan. Dan memberitahu Ivan kalau aku sudah siap bertarung. Aku langsung saja pergi keluar untuk berlatih, terdapat gergaji dan terdapat pohon untuk aku bisa pukul-pukul. Aku berlatih sampai aku siap untuk melawan petarung lokal. Lawan pertamaku adalah temannya Ivan. Dia bukan petarung tapi dia adalah penyair. Langsung saja aku bertarung dengan orang yang bernama Alex. Dan menumbangkan dia hanya dalam beberapa detik. Lalu aku membuka perk yang bernama Ruthless Aggression. Jadinya aku tidak bisa menggunakan skill defensif, tapi aku memberikan 20% damage lebih banyak. Lalu aku pergi makan, lalu tidur, lalu lanjut latihan, hingga aku siap untuk pertarungan selanjutnya. Tapi aku disuruh untuk menunggu beberapa hari, jadinya aku lanjut latihan lagi. Dan aku siap bertarung. Lawanku adalah seorang filosofer. Filosofer tapi kayak gini bentukannya. Karena perk baruku, jadinya aku tidak bisa menggunakan skill defense. Langsung saja aku melawan orang tersebut. Dan dalam beberapa detik, dia sudah tumbang. Lalu Ivan respect padaku dan menagih janji Ivan untuk menceritakan cerita yang sebenarnya. Ivan bilang ayahku adalah orang yang bijak, tapi dia terlalu menyayangiku dan saudaraku. Dan rasa cinta itu berujung dengan kematian. Ivan bercerita kalau kelompok Punch Club sudah bersumpah untuk menjaga medalinya karena tahu kekuatannya. Karena ayahku menyayangiku dan saudaraku, jadinya dia memutuskan untuk membelah dua medali tersebut dan memberikan masing-masing medali tersebut kepadaku dan saudaraku. Teman-teman ayahku tahu kalau itu ide yang buruk karena memberikan kekuatan medali tersebut kepada dua bocah, dan teman-teman ayahku memaksa ingin mengambil medali tersebut, tapi ayahku menolak dan percaya kalau anak-anaknya ketika tumbuh dewasa mereka akan menjadi pahlawan sejati. Kembali ke kejadian kematian ayahku, orang yang bernama John diduga menjadi dalang pembunuhan ayahku karena polisi menemukan sidik jarinya di senjata, tapi Ivan percaya kalau dia itu tidak bersalah. Setelah itu Mick mengambil medalinya dan meninggalkan Punch Club lalu pergi jauh-jauh. Lalu aku menduga kalau ayahku punya musuh atau ada seseorang yang ingin medali tersebut. Tapi Ivan bilang ayahku tidak ada musuh dan yang tahu medali tersebut hanya sedikit. Dan Ivan bilang aku masih harus melawan Ivan Gift yang katanya sekuat beruang. Jadinya tes terakhir dari Ivan adalah melawan beruang. Kalau aku menang, berarti aku punya kesempatan menang melawan Ivan Gift. Dengan begitu, aku langsung saja pergi keluar untuk berlatih. Aku berlatih sangat-sangat keras setiap hari dan tiba saatnya aku untuk melawan beruang. Anjing, Teddy, beruang Rusia. Dan ternyata beruang ini hanya besar di badan dan tidak kuat-kuat amat. Jadinya aku menang.
melawan beruang kecil. What the fuck? Lalu Ivan menyuruhku untuk siap-siap, karena pertandingan selanjutnya aku akan berhadapan dengan Ivan Giv. Aku langsung menghabiskan waktuku untuk berlatih, tidur, berlatih, sampai di mana hari itu tiba untuk melawan Ivan Giv. Ivan percaya kepadaku dan hanya bisa berdoa yang terbaik. Langsung saja aku dihadapkan dengan manusia raksasa yang bernama Ivan Giv. Tubuhnya besar dan diselimuti oleh otot. Kekuatannya tidak main-main. Dan disitulah aku sadar kalau aku belum siap untuk melawan dia. Dan aku kalah. Setelah itu aku kembali ke rumah Ivan dan menyuruhku untuk tidak meremehkan musuhku. Aku kembali latihan sampai hari ke-99 dan aku kembali untuk melawan Ivan Giv. Akhirnya, aku memenangkan pertandingan melawan Ivan Giv. Aku berhasil mendapatkan medaliku kembali dan sekalian membalaskan dendam Roy. Tidak lupa aku berterima kasih kepada Ivan karena dia sudah membantuku untuk menyelesaikan misiku. Lalu aku langsung pergi pulang, lalu bertemu dengan Mick yang memberi selamat kepadaku atas kemenangan barusan. Dan bilang kemenangan tersebut aku dapatkan berkat Ivan juga. Dan Mick bertanya apa yang akan aku lakukan setelah mendapatkan medaliku. Aku bilang kalau aku akan mencari setengah dari medali ini. Lalu Mick memberitahu kabar baik kalau Mick sudah menemukan saudaraku. Dia hidup di warehouse, seberang sungai. Dia selalu menggunakan topeng hitam. Jadi selama ini Mr. Y yang menyelenggarakan Ultimate Fight adalah saudaraku. Aku langsung pergi ke sana lalu menyapanya sambil memanggilnya saudara. Saudaraku ternyata selama ini membenciku. Karena dia bilang aku adalah penyebab kematian ayahku. Kalau saja aku lebih cepat malam itu, ayah masih bisa hidup. Tidak peduli dengan perkataan saudaraku, aku langsung mengajaknya bekerja sama untuk mencari pembunuh ayah kita. Tapi saudaraku tidak mau bekerja sama. Dia ingin menjadi champion di Ultimate Fight agar bisa diundang ke Mystery Island dan memberitahunya kalau aku juga akan pergi ke sana. Jadi, see you on the island. Lalu aku bilang ke Mick kalau aku ingin diundang ke Island Championship. Lalu Mick bilang kalau Men in Black mengumpulkan petarung terbaik di seluruh dunia 4 tahun sekali untuk melihat siapa yang terbaik dari yang terbaik. Jadi aku harus menjadi World Champion untuk diundang ke sana. Karena aku sudah punya professional card, jadi aku bisa mulai karirku kapan saja. Dan Mick bilang kalau di dunia pertarungan itu butuh yang namanya manajer. Lalu Mick punya kenalan yang bernama Dingkong. Dia mencari bintang muda dan menyuruhku untuk ingat kalau aku tidak bisa menjadi champion tanpa bantuannya. Lalu aku pergi ke rumahnya Roy untuk menemui Adrian yang baru saja kehilangan kakaknya dan bilang kalau aku sudah membalaskan dendam Roy dan bersumpah kalau aku tidak akan pergi jauh-jauh dari Adrian. Sebagai penghormatan terakhir ya kawan pada Roy, kita akan membantu. Oh gak bisa. Ini udah bener dah. Gak peduli gue. Setelah itu aku pergi menemui Mac dan bilang kalau aku sudah membuktikan diriku. Dan Mac juga sudah mendengar tentang kabarku dan mau membantuku melawan Evil Genius. Dan bercerita kalau Don itu sedang mengembangkan sebuah teknologi seperti robot, power armor, dan senjata. Dan bilang kalau Evil Genius membeli teknologinya dari Don. Lalu Mac menyuruhku untuk mencari bagian armor satu persatu. Dan Mac akan menyatukan itu. Dan sebagai penutup hari ke-99, aku akan tidur. Dan itulah 100 hari di Punch Club. Thanks for watching and to be continued.